Assalamualaikum Sobat Trader, selamat datang kembali di channel kami, Catatan Si Trader, Kreator Forex. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana kami menganalisis pergerakan pasar di beberapa pair dan gold untuk minggu ke depan atau harian dengan menggunakan pivot point sebagai level support dan resistance. Pastikan teman-teman tetap bersama kami sampai akhir untuk mendapatkan wawasan berharga ini. Let's go! Sebelum kita memulai analisa, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu pivot point dan bagaimana kita dapat menggunakannya sebagai support dan resistance. Pivot point adalah level harga yang dihitung berdasarkan harga pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah dari sesi perdagangan sebelumnya. Dalam analisis kita akan menggunakan level-level pivot point ini sebagai referensi untuk mengidentifikasi potensi support dan resistance sebagai acuan entry kita. Terdapat beberapa jenis pivot point yang umum digunakan, antara lain pivot point klasik, Woody's pivot point, Camarilla pivot point, dan Fibonacci pivot point. Di sini, kita akan menjelaskan pivot point klasik yang paling umum digunakan. Pivot point klasik dihitung sebagai berikut. Pivot point atau PP dihitung berdasarkan harga tertinggi ditambah harga terendah ditambah harga penutupan dibagi 3. Untuk support level 1 atau S1 adalah sama dengan 2 dikali pivot point, dikurangi harga tertinggi. Untuk support level 2 atau S2 adalah sama dengan pivot point dikurangi selisih harga tertinggi dan harga terendah. Untuk support level 3 atau S3 adalah sama dengan harga terendah dikurangi hasil daripada 2 dikali selisih harga tertinggi dikurangi pivot point. Sedangkan untuk hitungan resistennya adalah, untuk resisten level 1 atau R1 adalah sama dengan 2 dikali pivot point, dikurangi harga terendah. Untuk resisten level 2 atau R2 adalah sama dengan pivot point ditambah selisih harga tertinggi dan harga terendah. Untuk resisten level 3 atau R3 adalah sama dengan harga terendah ditambah hasil daripada 2 dikali selisih pivot point dikurangi harga terendah. Setelah menghitung nilai-nilai pivot point ini, kita dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi level-level support resisten yang relevan dalam trading. Berikut adalah cara umum untuk menggunakannya. 1. Level-level pivot point. Pivot point, PP, adalah level utama yang digunakan untuk mengidentifikasi arah tren umum. Jika harga berada di atas PP, ini menunjukkan sentimen bullish, sedangkan jika harga berada di bawah PP, ini menunjukkan sentimen bearish. 2. Support dan resistance levels. Support levels, S1, S2, S3, dan resistance levels, R1, R2, R3, digunakan untuk mengidentifikasi level-level di mana harga cenderung memantul atau berbalik arah. Jika harga mendekati level support, ini bisa menjadi sinyal untuk mencari peluang pembelian, buy. Sebaliknya, jika harga mendekati level resistance, ini bisa menjadi sinyal untuk mencari peluang penjualan, sell. 3. Breakout dan breakdown. Breakout terjadi ketika harga bergerak di atas level resistance atau di bawah level support dengan volume yang tinggi, menandakan penguatan tren yang mungkin berlanjut. Breakdown terjadi ketika harga bergerak di bawah level support atau di atas level resistance, menandakan potensi pembalikan tren. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menggunakan nilai pivot point sebagai support resisten untuk mengamati di mana harga mungkin melakukan pullback atau melanjutkan tren yang ada. Sekarang, mari kita lihat bagaimana nilai-nilai pivot point ini dapat membantu kita dalam memprediksi pergerakan pasar. Berikut adalah hasil analisis kami untuk pergerakan pasar minggu lalu berdasarkan nilai pivot point sebagai support dan resistance. Dalam analisis kami menggunakan data historis dan metode perhitungan pivot point untuk menentukan level-level penting. Kami juga memperhatikan chart pattern dan indikator teknikal lainnya untuk mengkonfirmasi prediksi. Namun, perlu diingat bahwa analisis ini bukanlah ramalan pasti, melainkan panduan untuk membantu sobat trader mengambil keputusan trading yang lebih baik. Penggunaan nilai-nilai pivot point dapat bervariasi tergantung pada strategi dan preferensi individu. Beberapa trader mungkin menggunakan level pivot point secara langsung, sementara yang lain mungkin menggunakan pivot point sebagai konfirmasi untuk level-level support resisten lainnya yang telah mereka identifikasi melalui analisis teknis tambahan.
Penting untuk dicatat bahwa pivot point hanyalah alat bantu dan tidak memberikan sinyal perdagangan yang pasti. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan pivot point bersama dengan alat analisis lainnya dan melakukan konfirmasi sebelum mengambil keputusan trading. Untuk penempatan take profit atau zona target selain menggunakan level support dan level resistance sebagai area TP-nya, kami juga punya perhitungan sendiri dalam penempatan zona TP-nya, seperti yang nampak dalam chart, sesuai dengan fungsinya apabila harga bergerak bullish akan mencari zona biru sebagai target TP bullish. Begitu juga sebaliknya, apabila harga bergerak bearish akan mencoba menuju ke area zona kuning sebagai target TP bearish. Oke teman-teman, selanjutnya kami akan membagikan contoh beberapa analisis target harian, intraday atau mingguan, weekly untuk beberapa pair dan gold di pada konten kami berikutnya. Semoga dengan informasi ini, sobat trader dapat menentukan strategi trading yang sesuai dengan gaya trading dan risiko yang dapat teman-teman tanggung. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang analisa pergerakan pasar dengan menggunakan pivot point sebagai support dan resistance dan acuan entry. Semoga analisis dan informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Kami sangat menghargai feedback sobat trader. Wassalamualaikum.